Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Sammasayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahatera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Sabhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dandawaga, kelompok bait tentang hukuman. Bait 136. Attapapanikamani
Karang balona bunjati sehikam hidum medho agni dadho atampati. Bait 136 artinya, apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akan akibat perbuatannya. Orang bodoh akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri, seperti orang yang terbakar oleh api. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 136 oleh Buddha Gautama. Kisah peta ular. Suatu ketika Mahamoggallanathera pergi ke Bukit Gijakuta bersama Lakkhanathera. Moggallanathera melihat makhluk halus setan berwujud ular dan ia tersenyum, tetapi tidak mengatakan apapun. Ketika mereka kembali ke Wihara Jetawana, Mahamoggallanathera bercerita kepada Lakkhanathera di hadapan Sang Buddha perihal makhluk halus yang memiliki tubuh panjang dan dikelilingi oleh api tersebut. Sang Buddha kemudian mengatakan, setelah beliau mencapai penerangan sempurna, beliau juga telah bertemu dengan bermacam peta, tetapi beliau tidak memberitahukan keberadaan makhluk halus itu kepada penduduk, karena mungkin tidak mempercayainya, dan mereka bisa beranggapan keliru terhadap Sang Buddha. Demi kasih sayangnya terhadap semua makhluk hidup, maka Sang Buddha berdiam diri. Kemudian beliau melanjutkan, sekarang aku telah mempunyai saksi, yaitu Moggallana. Saya akan menceritakan tentang peta ular ini. Pada masa hidup Buddha Kassapa, peta itu terlahir menjadi seorang pencuri yang sangat kejam. Dia membakar rumah orang kaya sebanyak 7 kali. Tidak puas terhadap hal itu, dia juga membakar kuti harum Buddha Kassapa yang dibangun oleh orang kaya tersebut pada saat Buddha Kassapa sedang pergi berpindah patah. Sebagai akibat perbuatan jahatnya, dia mengalami penderitaan dalam waktu lama di alam neraka niraya. Sekarang, dia terlahir sebagai peta yang memiliki badan yang terbakar oleh kobaran api di atas dan di bawah sepanjang badannya. Para biku, orang bodoh bila melakukan kejahatan tidak mengerti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan jahat. Tetapi mereka tetap tidak akan dapat terlepas dari akibat kejahatannya itu. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 136 berikut. Apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akan akibat perbuatannya. Orang bodoh akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri, seperti orang yang terbakar oleh api. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang